Yuk, thank you buat malam ini semua teman-teman, excitement-nya ngagetin juga. Kalian 450 di sini, belum yang teriak-teriak di Instagram. Minta juga bikin IG live. Ini gue sambil IG live juga di teman-teman yang Instagram, thank you. Ada 115-an. Dan nampaknya animonya menunjukkan antara dua. Kemarin lu akhirnya disadarkan bahwa kita hidup nggak ada yang tahu umurnya sampai berapa, karena Raditya Oloan baru meninggal minggu lalu. One of my best friend. Dan atau satu lagi kemungkinannya adalah kalian rata-rata mayoritas berada atau sedang terlibat di dalam hubungan yang toksik. Ya kayaknya ini jadi sesuatu yang urgent banget sampai segininya. Oke, kita move dari 100 partisipan ke 500, ini udah 460-an. Gokil. Thank you buat kehormatannya Gas DNA, kangen. Gue dulu salah satu tempat pertama gue pelayanan waktu mulai melayani bagian firman adalah Gas DNA. Dia di Cikarang, ya Cikarang gengs, bodap. Thank you buat kehormatannya. Gue ngomongin tentang toxic relationship. Lawannya dari toxic relationship tentunya hubungan yang baik itu seperti apa, yang sepadan sehingga bisa saling menajamkan. Amsal 27 ayat 17. Ya artinya nggak melulu nyaman, tapi harusnya membawa kebaikan. Ya karena kalau nyari nyaman, jangan punya hubungan sama orang, mendingan lu beli bean bag. Atau bean bag, tempat duduk yang isinya biji-bijian itu, ya, atau lu makan es krim, ya. Kalau mau nyaman, beli sofa yang enak, ya, terus nonton DVD itu nyaman. Kalau berhubungan sama orang lain pasti akan ada bentrokan, akan ada gesekan. Tapi pertanyaannya adalah kalau relationship yang baik, gesekannya membawa kita makin tajam. Ya, kita makin baik, kekudusan kita makin kudus, istilahnya kalau pengejaran kekudusan kita makin maksimal, ya kita makin rohani, kita makin jadi orang yang lebih baik. Tapi toksik sebaliknya, teman-teman. Ya, dan hubungan yang sepadan tentunya kita akan setelah persahabatan atau bahkan pacaran, ya akan menjajaki kemungkinan untuk jadi teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, pernikahan nanti membawa seorang kepada level benar-benar berbagi, menghidupi panggilan yang sama dari Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Ya, kalau lu nyari jodoh yang dari Tuhan itu akan hidup buat Tuhan. Bahkan ketika berdua, sendiri udah hidup buat Tuhan, berdua makin on fire lagi buat Tuhan. Itu logikanya yang dari Tuhan pasti membawa kita makin dekat sama Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, itu berbicara tentang lawannya dari toxic relationship, tapi malam ini kita akan ngomongin tentang toxic relationship. Ya, sejauh mana sebuah hubungan dibilang atau masukin kategori toxic relationship. Gue ambil satu artikel bagus di kompas.com ya mengenai penjelasan si toxic relationship yang ramai banget diomongin ini, ya kan. Jadi sesuatu yang sangat-sangat kekinian gitu, kayak suatu kata yang dulu mungkin nggak terlalu banyak dibahas, tapi sekarang mulai sering dipakai. Jadi yang nulis namanya Mahardini Nur Afifah, pasti dia lebaran, ya jadi kita ucapkan dulu selamat Idul Fitri buat Mahardini. Ya, mohon maaf lahir batin ya Mahardini ya. Ini artikel aku ambil dikit buat penjelasan. Dia bilang gini, lumrah apabila suatu hubungan sesekali menemui batu sandungan berupa perkelahian atau tidak sepakat pada suatu hal. Itu suatu yang biasa, dia bilang. Namun, ada kalanya hubungan bermasalah membuat salah satu pihak merasa tertekan dan terancam. Ya, Sister Mahardini ini, ya, Uti Mahardini ini bilang, kondisi tersebut bisa jadi tanda hubungan beracun atau toxic relationship. Ya, adalah hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Itu yang disebut dengan toxic relationship. Ya, berapa dari lu bisa bernafas lega, karena nggak semuanya ada di toxic relationship. Oke, orang yang sulit bukan berarti toxic. Nggak semuanya. Ya, karena setiap orang ada prosesnya. Kita nggak melulu toxic itu yang kayak gitu. Dalam hubungan lu ketika lu merasa tidak didukung, direndahkan, atau bahkan diserang. Di mana lu tertekan dan terancam. Itu namanya toxic relationship. Ya, di satu buku yang bagus yang minggu depan akan diterbitkan bahasa Indonesianya. Ya, ini When to Walk Away. Yang nulis Gary Thomas. Minggu depan ada webinar juga. Biayanya cuma 10.000 perak. Lu dapat potongan untuk beli buku. Seharga potongannya 30.000. Bukunya sekitar 60-an. So, nggak ada ruginya banget asli. Ya, kayaknya via Shopee Pay atau Whatnot. Gua lupa. Nanti lu bisa lihat di akun Instagram gua penjelasannya. Ini gue lagi pegang naskahnya, ya. Di sini gue baca sebelum bukunya terbit. So judulnya adalah When to Walk Away, ya. Kapan harus menyingkir, ya. Finding freedom from toxic people, menemukan kemerdekaan atau kebebasan.
dari orang-orang yang toksik. Tapi gue nggak akan bahas buku itu malam ini, yang adalah itu Jumat depan, teman-teman. Jadi yang belum daftar, silakan daftar. Ya, gue berharap buku ini sangat helpful, jujur buat gue. Gue tipe orang yang punya namanya sindrom Mesias. Gue punya kecenderungan mau nyelamatin orang. Gue suka lupa ya bahwa juru selamat itu Yesus. Saya cuma comblang orang untuk dihubungkan kepada Yesus. When to walk away. Ini minggu depan keluar bahasa Indonesianya. Baru mau rilis hari Jumat depan. Di bawah terjemahan namanya penerbitnya Literatur Perkantas Jawa Timur. Ada di postingan gue di Instagram. Yang belum follow bisa follow. Dan kalau nggak follow, hati-hati lu bisa masuk neraka ya. Mendingan lu follow. Nggak deh, gue bercanda. Ya, yang penting lu follow Yesus. Pokoknya follow gue nggak terlalu penting. Cuman ada keterangan buat buku ini, teman-teman. Ya, when to walk away. Kapan harus menyingkir. Dan gini, malam ini setelah kita baca tadi apa yang ditulis oleh Sis Uti Mahardini tadi, kita akan langsung baca apa yang Alkitab tulis. Oke. Ini kan pretty much kebaktian, right? 1 Korintus 13, teman-teman, gue berharap ada Alkitab di sebelah lu. Karena lu mayoritas ada di rumah, please jangan biasain pakai Alkitab handphone. Kenapa? Kalau lu pakai Zoom, nanti lu bingung buka Alkitabnya gimana kalau lu lagi Zoom. Oke, ayolah ya, cari Alkitab lu. Gue yakin lu pasti punya rata-rata. Dan enaknya baca Alkitab fisik adalah sederhana, nggak ada gangguan notif, ya kan? Pasti nggak ada gangguan notif. Kalau lu baca ini pasti nggak ada. Ya, jadi ambil Alkitab lu. Kita ke 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, ini satu bagian yang lu seringkali kita baca atau pernah baca tapi cuma sambil lalu. Padahal di sini dikasih tahu ciri-cirinya. Yang berlawanan dengan kasih ya adalah yang kita bisa sebut sebagai yang disebut dengan toksik. Lawannya dari kasih itu semuanya toksik. Dan dibilang ini kasih ini tidak apa. Jadi kalau yang itu yang tidak tadi adalah toksik. Right? Kasih itu sabar. Yang nggak sabaran berarti toksik. Kalau lu orangnya bertobatlah. Jangan selalu ngeliat, cowok gue nggak sabaran. Emang lu sabar? Enggak juga sih, right? Kita ngaca. Jadi ketika baca Alkitab tuh kayak kita jadi kayak ngaca. Kita ngeliat hidup kita. Udah sesuai belum sama kebenaran? Ya nggak usah mikirin orang dulu sekarang. Ya, di dalam toxic relationship harus menyadari, jangan sampai lu berpikir, lu dalam toxic relationship dan lu pikir pasangan lu toxic. Tapi ternyata lu yang toxic. Ya, di buku ini pun gue banyak belajar banget. Seringkali gue bertindak seperti orang-orang yang toxic juga. Ya, seringkali gue racunnya dalam hubungan ini, bukan orang itu. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi yang pelit, ya toksik, bertobat. Ia tidak cemburu. Cemburunya di sini mengandung iri dan insecurities berdasarkan insecure. Ya, kalau lu cemburuan, hati-hati. Berarti lu toksik. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, berarti kalau sombong dan memegahkan diri berarti lawannya itu bukan kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini penting nih, berapa dari lo khususnya cewek-cewek yang masih aja ketipu sama rayuan buaya yang bilang dia sayang banget sama lo tuh spesial buat dia, tapi lo digrepe-grepe. Teman-teman, kalau diperlakukan tidak sopan berarti dia tidak mengasihi lo, bukan cinta yang dia punya tapi nafsu. Ya, nafsu hanya berpikir apa yang bisa gue dapat dari lo. Itu dulu di otaknya. Ya, sedangkan kasih sebaliknya, selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Right? Kalau lu lagi digrepe-grepe, diperlakukan tidak sopan, artinya lu tidak sedang dikasihi. Ya, kasih apa? Tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kalau dia terus kayak gitu, berarti cuma di mulut aja dia bilang dia sayang sama lo. Lu nggak spesial. Ya, teman-teman, kalau lu emang spesial, lu akan diperlakukan khusus. Special means special. Special artinya khusus. Diperlakukan khusus, bahasa Alkitabnya adalah kudus. Dikuduskan. Set apart. Dari semua perempuan, lu set apart, dianggap lu spesial, maka lu diperlakukan sangat spesial. Oke, dia nggak akan macam-macam, justru dia akan jagain lo. Ya, itu yang benar. Ya, kasih tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau orang mencari keuntungan diri sendiri, kecenderungannya selalu kayak gitu pikirannya, berarti dia tidak mengasihi. Dan sooner or later dia akan melakukan yang tidak sopan. Ya, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain yang masih sulit untuk memaafkan atau mengampuni, bisa jadi lu toksiknya. Karena orang nggak bisa ngubah masa lalu, tapi dia bisa bertobat dan belajar dari kesalahannya di masa lalu. Kalau lu terus ngungkit-ngungkit itu, lu toksiknya. Ya, karena dia udah nggak di sana, dia bukan orang yang sama, dan nggak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah masa lalu, teman-teman. Kalau lu paksa orang untuk mengubah masa lalunya, lu toksik, karena itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan. Kasian, ya. Kasihan hidup di masa kini, tapi terus nyangkut di masa lalu.
Padahal dia ceritain karena dia itu mau memulai kembali dengan benar gitu. Ya dia ini mau jujur karena dia tahu kalau hubungan dibangun atas dasar kebohongan itu bukan hubungan yang real. Dia mau belajar jujur dari awal. Oke, saya udah pernah gini, saya tahu saya gini. At least pas gue nembak istri gue, ya, gue nggak sebut mantan pacar karena sampai sekarang masih pacaran. Cuma bedanya ada cincin kawin. Ya, istri gue. Awal gue nembak dia, gue jujur langsung. Ya, sehancur apa gue dulu di hubungan yang sebelumnya. Gue pacaran cuma 2 kali. Yang pertama hancur-hancuran, karena gue nggak tahu apa itu cinta, yang gue punya cuma nafsu. Right? Padahal pelayanan loh. Padahal anak pendeta. Padahal tumbuh besar di gereja. Tapi nggak ada artinya kalau lu nggak punya hubungan sama Kristus. Nggak punya relationship sama Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita harus percaya, mengingat bahwa Kristenan bukan cuma agama, tapi juga hubungan. More than just a religion, it's a relationship. Right? Dan itu yang penting. Akhirnya, karena gue menyadari kesalahan, ya akhirnya putus juga somehow dari toxic relationship itu, di mana gue dan dia dua-duanya toxic. Ngeri kan? Ya karena nggak ada Tuhan di situ. Sama sekali nggak ada penghormatan kepada Sang Maha Kudus di situ. Jadi nggak ada kekudusan. Pelayanan bareng tapi bikin dosa juga bareng. Ngeri ya? Dan itu toxic, sama sekali toxic. Karena kalau diingat cuma bisa malu, cuma bisa nyesel. Dan akhirnya gue ceritain ke waktu gue nembak istri gue. Gue ceritain karena gue mau memulai dengan sesuatu yang benar, yaitu kejujuran. Ya gue bilang gue udah sehancur ini dulu. Ya gue tahu gue udah gak berharga, gue udah salah. Ya dan tapi somehow gue memberanikan diri untuk bilang gue suka sama lo. Ada peluang nggak? Ya akhirnya teman-teman seperti ketebak ya, ditolak. Jadi gue ditolak dulu. Ya habis itu 6 bulan kita masih karena satu gereja. Gue belajar untuk dewasa. Kalau emang ini bukan bagian gue, ya udah gue harus belajar untuk jadi anak. Bukan anak kecil lagi, nggak ngambek, nggak mundur dari pelayanan, nggak pindah gereja, nggak bisa pindah juga. Bapak gue gembalanya, mau pindah kemana? Aneh juga. Untung bapak gue gembalanya. Kalau bukan bapak gue gembalanya, mungkin gue pindah. Nah, tapi Tuhan somehow bawa gue untuk stay di situ, tetap belajar untuk murnikan motivasi untuk melayani, walaupun nggak dapetin apa yang lu mau, gue tetap pelayanan, tetap sungguh-sungguh. Akhirnya somehow 6 bulan itu udah cukup jaga jarak. Tuhan deketin lagi, somehow kita jadi dekat lagi. Dan akhirnya 6 bulan kemudian gue beranikan diri untuk nembak, kali ini via SMS. Karena yang pertama ditolak langsung di depan muka lo, ya kan? Pahitnya itu loh, gimana ya? Sakitnya itu. Jadi akhirnya gue pikir, gue tembak pakai SMS deh gitu. Kalaupun ditolak nggak sakit-sakit amat, ya kan? Karena via SMS. Gian SMS diterima. Ya kan? Sampai hari ini istri gue masih malu ketika kamu tuh norak banget nembak pakai SMS. Gue bilang, abis gue nembak yang beneran lu tolak, yang makanya pakai SMS. Tapi kan lu terima, yang salah bukan gue berarti lu. Kenapa lu terima? Ya kan? Dan akhirnya kita pacaran 3 tahun dan married bulan Juli ini tahun ke-11. Ya, dan itu bisa dibilang ya mujizat. Ya untuk belajar membangun di atas dasar kejujuran. Karena kebohongan nggak bisa dijadikan dasar. One day akan ketahuan dan berantakan semua. Ya berantakan semua. Jadi kalau nggak mau berada dalam, karena berapa orang berada dalam toxic relationship karena dua-duanya berpura-pura. Ya, dua-duanya berpura-pura. Salah satu nilai yang almarhum Pastor Radit bawa dan terus gaungkan adalah belajar untuk jadi apa adanya. Ya, menjadi utuh dan asli. Karena gini teman-teman, in order to, kalau lu mau diterima apa adanya, lu mesti jadi apa adanya. Bener nggak? Syaratnya diterima apa adanya adalah jadi apa adanya. Kalau lu berpura-pura, yang dia terima berarti bukan lu yang sebenarnya, tapi versi pencitraan dari lo. Jadi nggak ada penerimaan apa adanya, karena dia juga nggak tahu lu kayak gimana aslinya. Ya berapa dari lu mesti mulai berpura-pura, mulai berhenti melakukan pencitraan, dan mulai meneruskan nilai yang baik ini yang digaungkan oleh almarhum Pastor Radit, yaitu menjadi utuh dan asli. Ya untuk belajar untuk menemukan jati diri lu dalam Tuhan dan menghidupi nilai itu. Ya berapa dari lu mungkin masih dalam level gue bilangnya umur-umur nyari jati diri. Teman-teman, percayalah, pencarian jati diri itu seperti upaya menjaring angin tanpa lu mengenal pencipta lu. Kenapa? Karena gini, lu nggak bisa jadi diri lu sendiri sebelum lu tahu siapa diri lu yang sebenarnya. Gue ulang, lu nggak akan pernah bisa jadi diri lu sendiri sebelum lu tahu siapa diri lu yang sebenarnya. Gimana caranya, Kak? Kita bisa tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Firman Tuhan. Kita tanya sama yang nyiptain kita, gue siapa sih Tuhan? Ya dan Tuhan Yesus bilang kita siapa? Terang dunia, garam dunia. You are the light, you are the salt of the earth. Yesus bilang kamulah, bukan jadilah, kamu terang dunia.
right? Lu mau tahu ini Alkitab pertama gue yang gue baca sampai habis, masih ada logo gas DNA di sini, ada stiker lamanya nih. Nggak bohong gue, tuh dia. G. Oh ya, tersembunyi, udah hilang warnanya. Right? Makanya gue excited banget karena ini kayak reunian lah buat gue sama teman-teman gas DNA. Thank you. Ya, after youth, kalian udah umur-umur udah nggak muda lagi ya. Cie, udah mulai mudah tersinggung ya. Ya kan? Jadi oke. Kita lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, kasih itu. Ya, jadi kalau ada yang bersukacita ketika ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang dizolimi malah senang, itu berarti toksik. Ya. Tetapi karena kebenaran, bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, bukan malah exposing, mempermalukan pasangannya atau siapapun yang dia lagi berhubungan di hadapan orang-orang lain, justru ditutupin. Ya, tapi bukan berarti nggak ditegur, tapi ditegurnya bukan di depan umum untuk dipermalukan. Itu toksik. Kalau lu terus dibegituin secara verbal, walaupun dia ngakunya sayang sama lo, mungkin dia nggak selingkuh, mungkin dia tetap setia sama lo. Tapi kalau mulutnya terus mempermalukan di depan umum, itu toksik. Karena that's not the way love works. Oke? Dia percaya segala sesuatu. Kalau sulit percaya, ada trust issue. Dia sulit, dia parno, dia karena alasannya masa lalunya, jadi bawaannya jadi karena traumanya, dia jadi nggak bisa percaya. Sekali lagi itu toksik. Capek lo. Lu melakukan yang terbaik tapi dia nggak pernah percaya. Ya lu setia tapi dia selalu curiga. Ya dia selalu cemburu tanpa sebab, ngamuk tanpa sebab. Capek. Itu toksik. Dia mengharapkan segala sesuatu. Hopeful. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya nggak gampang mundur. Sulit dikit nggak bakal mundur. Di buku ini bagus diingetin. Difficult people not always toxic, dia bilang. Orang yang sulit, nggak melulu itu toksik. Ya, jadi jangan langsung, toksik, lama-lama nggak punya teman. Karena semua orang sampai level tertentu gesrek, ya kan? Kadar gesreknya doang beda-beda. Nah kalau dikit-dikit gesrek lu bilang toksik, ya susah dong. Lu temenan sama siapa? Ya kan? Nggak ada, semua orang pasti gesrek, sama-sama gesrek. Ya sama-sama lagi berobat jalan, cuman ada level tertentu yang nanti akan dijelasin lebih lanjut. Yang masuk kategori toksik yang kayak gimana. Gue tutup dengan ini, kasih tidak berkesudahan, love never ends. Oke, nah dari sini gue akan ngomong tentang toxic ini sendiri. Ya berharap mewakili dan menjawab pertanyaan teman-teman. Di buku yang tadi, When to Walk Away, Gary Thomas nulis bagus. Dia bilang ciri-ciri toxic, orang yang toxic itu ada 3. Mereka punya roh yang membunuh. Ya, jadi emang haus untuk mengalahkan, membunuh lo. Entah gimana pun bentuknya, bunuh karakter, bunuh, pokoknya emang mau membunuh. Dan ini yang paling menonjol. Mereka ini pemegang kendali. Jadi mau ngontrol lo. Di buku ini bagus banget dibilang kayak gini, Tuhan yang in control aja. Tuhan yang adalah pemegang kendali dari segalanya, tapi Tuhan bukan pribadi yang toksik. Tuhan bukan pribadi yang controlling. Jadi dia bilang ciri-ciri orang toksik nomor 1 yang paling kelihatan itu controlling. Dia coba manipulasi sesuatu untuk mengontrol lu. Ya, entah dengan diancam, entah dengan rayuan, entah dengan ngambeknya dia, ya kan, entah dengan hadiah. Pokoknya macam-macam cara untuk mengontrol lu. Ciri-ciri yang paling jelas dari orang-orang toksik adalah mereka mau ambil kendali atas hidup lu. Ya, dan itu bagus banget buat gue, kuncinya bagus. Yang pertama roh membunuh, yang kedua pemegang kendali, dan yang ketiga orang ini mereka suka membenci. Emang they just love to hate. Ya, just love to hate. Dan ini baru 3 dari sekian banyak, asli buku bagus banget. Ada sekitar 21 bab, seingat gue. Ini gue masih punya PR baca sebelum minggu depan seminarnya, right? Udah kayak gue yang nulis ya, perlu bukan. Gary Thomas, repotin gue. Enggak lah, gue bercanda. Gue excited karena buku ini harta banget. Mas gue gue ngerasa ini buku ini penting banget dibaca banyak orang termasuk pendeta. Ya karena kita punya kecenderungan itu, kita nggak bisa lihat ya orang-orang yang kita mesti jangan terlalu seriusin dalam tanda kutip. Karena nggak semua orang harus diseriusin. Kalau yang toksik, kalau lu seriusin, hancur panggilan hidup lo berantakan. Ya, lu jadi ke distract sama sekali. Bahkan ya bahasanya namanya toksik ya, keracunan. Keracunan ujung-ujungnya mati. Dan itu yang ngeri. Makanya gue yakin malam ini segini ramenya. Karena kita nggak pengen ada di hubungan yang seperti ini. Oke, gue akan bagiin pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan toxic relationship. Kenapa banyak orang mau tetap bertahan sekalipun dia tahu hubungan itu udah toxic? Nah ini dia nih gebleknya, ya kan? Kenapa? Bener gak? Lu udah tahu nih. Ya lu ngomong datang ke mentor lu, Kak, gue tahu ini toksik, Kak. Terus gue harus bilang wow gitu, terus lu ngapain lu masih di situ kan gitu. Ya kan, tapi aduh kita udah pacaran 4 tahun, Kak. Nih enggak selalu gitu ya.
Biasanya alasannya kenapa orang masih bertahan dalam hubungan yang toksik, walaupun udah tahu. Yang pertama, dia bucin, okay? Budak cinta, alright. Yang kedua, dia penyembah berhala, karena kaulah segalanya di dalam hidup. Itu buat Tuhan, kawan, bukan buat manusia. Ya. Kaulah segalanya. Nah, itu iya bisa. Cuman jujur, gue nggak bisa lagi nyanyiin lagu Ruth Sahanaya yang kaulah segalanya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Gue nggak bisa nyanyi itu lagi. Setelah gue tahu lagu tadi, kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagi. Kenapa? Karena gue tahu dalam hidup nggak bisa ada dua segalanya. Benar nggak? Nggak bisa ada dua segalanya. Ya. Karena kalau ada dua segalanya, berarti yang satunya Tuhan, yang satunya berhala. Dan berapa orang masih terus ada di hubungan yang toksik walaupun tahu itu nggak benar. Karena dia bukan hanya bucin, tapi dia penyembah berhala. Ya. Dan yang paling umum adalah biasanya rasa bersalah. Biasanya hubungannya udah kejauhan. Beberapa kayak gitu, mayoritas kayak gitu. Udah kejauhan, udah kelamaan, ya kan? Jadi apa? Sayang, Kak. Yang kayak tadi, Pak, lu udah tahu toksik. Kalian pacaran kejauhan ya? Gue tembak itu? Enggak, kita pacaran kudus, oke. Tapi ini toksik, maksudnya. Terus kenapa lu masih lanjut? Kayak kita udah 4 tahun, Kak. Terus kenapa? Ya kan, gini, gue pakai analogi sederhana ya. Kalau lu beli mie ayam jamur, oke, harganya 89.000. Berarti ini mie yang premium gimana gitu ya. Mie yang di Daking, yang gitu-gitu, yang gokil-gokil gitu lah. Gue nggak disponsorin Daking, by the way. Ya berharap di endorse sama Daking, right? Mahal sekali. Ya. 89.000. Right? Lu udah beli mie ayam jamurnya, pas lu makan ternyata lu menyadari bahwa jamur ini jamur beracun, kawan. Enggak, pilihannya adalah kalau lu geblek, lu cuma minggirin jamurnya, lu lanjutin mie ayamnya tanpa jamur. Tapi kalau lu normal, pas lu tahu ini kan jamur beracun, di stop mie-nya, bener gak? Lu nggak lanjut makan. Kalau perlu, kalau bisa lu korek-korek untuk muntahin, lu muntahin, right? Racun, mati. Tapi apa? Ada yang lebih geblek lagi berpikir, tapi sayang bro, 89.000. Ngerti gak? Sayang Kak, udah 4 tahun. Ngerti gak? Kalau lu tahu toksik, pasti lu berhenti, nggak mungkin lu lanjutin lah. Ngerti gak? Kecuali lu mau mati, ya terserah. Ya kita sehidup semati Kak. Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. You jump, I jump, right? Lu lompat, gue lompat kan. Terserah kalau lu geblek sama-sama geblek ya. Di dalam toxic relationship, percayalah, lu bukan cuma saling meracuni, tapi dua-duanya keracunan. Ya. Orang keracunan kayak orang mabok, susah diajak ngobrol, susah dikasih tahu. Bener gak? Lu pernah ngobrol sama temen lu lagi mabok nggak? Dan coba tegur dia. Pasti lu digambrengin. Bener ya? Bro, pulang bro, udah mabok, lu enak kayak gue mabok. Nah gitu kan? Bener gak? Nambah lagi bang, satu gini, udah jelas mabok, ya kan? Ayo pulang, ngaco lo, mabok lo. Enggak, gue bisa jalan sendiri, tapi jalannya miring-miring. Bener gak? Ciri-ciri orang mabok kalau dinasehatin susah. Karena dia mabok, pasti marah. Sama, orang lagi dalam hubungan yang toksik, ketika dinasehatin sama kakak mentor, sama orang tua sendiri, sama teman best friend, bisa-bisanya loh, ngamuk. Karena nggak terima. Ya. Karena lagi keracunan, susah ya. Ya nggak? Lagi mabok, mau diapain juga susah. Ya kayak orang lagi terikat, misalnya lagi kecanduan, misalnya video game deh, coba aja disuruh makan sama emaknya, ngamuk, norak banget, bisa bilang aja, ntar mak lagi seru, gitu, kayak kenapa mesti ngamuk? Karena lagi udah obses. Yang toksik juga kayak gitu seringkali. Akhirnya apa? Ditegur sama kakak mentor, padahal nasihatnya baik, maksudnya bagus. Malah cabut dari kebaktian, keluar dari persekutuan, pindah gereja, tinggalin Yesus, ya kan? Pokoknya yang enggak lah. Karena tadi, ya, bukan hanya bucin tapi penyembah berhala. Dan seringkali juga dimotivasi oleh rasa bersalah. Karena kemarin udah kejauhan, gue mesti tanggung jawab, Kak. Akhirnya udah deh dilanjutin tuh mie ayam jamur beracun. Ya kan? Ya itulah, seringkali itu yang terjadi. Lu bingung mau gimana keluarnya. Terus pertanyaan berikutnya muncul, bener gak? Bagaimana cara keluar dari toxic relationship? Ya pilihannya gini, selalu cuma 2. Kalau nggak lu nggak bisa ubah, berarti lu mesti pindah. Itu bahasa gue untuk tempat kerja yang udah toxic.
Ngerti gak? Lu ngerasa kayak, wah gue gak bisa berkembang nih di sini nih, ngaco nih di sini nih. Ya, bos gue kayak sentimen sama gue, teman-teman juga, apalagi sepanjang bulan puasa kemarin ya, semua kerjaan dilempar ke gue, dia alasannya ngantuk. Kan rese. Gue bilang, lu yang puasa kenapa gue yang ribet kan gitu. Ya kan? Emang iya, pertanyaan bagus. Gue kalau lagi udah mulai mendekati Natal dulu zaman gue ngantor ya, gue suka kerjain temen gue ngantuk nih. Atau gue balik duluan, mau ngapain? Biasa latihan Natal. Gue suruh dia kerja doang. Lu kan tiap hari latihan Natal. Enggak sih, gue ngerjain lu doang. Balas dendam pas lagi bulan puasa kemarin. Ya lu ngerjain gue. Kapan gue ngerjain lu nya? Gue suka bercanda gitu sama teman-teman gue. Ya. Bagaimana cara keluar dari toxic relationship? Selalu kalau udah lu tahu ini udah nggak sehat, pilihannya cuma ubah. Kalau lu nggak bisa rubah, lu mesti pindah. Ya artinya gimana cara ubahnya? Jangan berikan dia kendali. Kalau dulu lu sering berikan dia kendali, jangan. Ya, kalau dia ada orang yang kontrolingnya dengan cara kasih lu hadiah. Jadi bikin lu rasa nggak enak. Berikutnya, udah lu nggak usah terima hadiahnya. Ya kalau dia ngasih sepatu, bilang masih banyak sepatu. Lagian lagi COVID gini mau kemana sih? Masa di rumah pakai sepatu? Nggak ada yang lihat juga. Udah, it's okay bro, sepatuku masih banyak. Ya, tapi ini ukuran lu pas banget. Nggak, itu dia cara dia buat kontrol lu. Hadiahnya bisa lu tolak. Di buku ini bagus banget, ada cara-cara tips-tips sehat yang seperti itu. Ya kalau dia controllingnya pakai pemberian, nggak usah terima pemberian. Jadi jangan kasih ruang untuk dia ngontrol hidup lo. Jangan kasih kendali itu. Dan yang berikutnya yang paling ekstrim atau yang paling efisien seringkali adalah putus. Ya tinggalkan hubungan itu. Tapi kalau keluarga nggak mungkin dong kita tinggalin, benar nggak? Orang keluarga kita sendiri, seumur hidup lo akan related to them, right? Nah yang kayak gini artinya apa? Lo mesti kasih boundaries. Ya kasih boundaries. Dan jangan mau dikontrol tadi. Ya dengan iming-iming, dengan pemberian dan segala macam. Oke, ini gue akan tutup dengan ini. Ada pertanyaan terakhir biasanya. Ini dari tanya jawab ya biasa orang-orang. Gue ambil ini jadi materi karena buatku bagus. Dia bilang gini, aku tahu hubungan aku ini kategori toksik. Pengen mengakhiri, tapi kalau pacarku nggak mau gimana? Dia bilang. Kan ada yang kayak gitu. Takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dia bilang. Wow, itu ciri-ciri toksik. Ancaman. Bener gak? Kalau lu putusin gue mati aja nih. Gitu. Gue mati aja deh. Aduh jangan dong. Right? Itu dia. Itu yang paling toksik. Paling jelas. Dia akan ngancem-ngancem atau ngiming-ngiming atau rayu-rayu atau itu dia. Ya. Dan jawaban gue buat pertanyaan ini, ada orang yang nanya kemarin. Ya, aku tahu hubungan aku itu kategori toxic relationship. Pengen mengakhiri, tapi kalau pacarku nggak mau gimana? Takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Gue jawab ini. Entah kasar atau enggak, tapi ini yang gue tahu jawaban yang benar. Ancaman yang paling menakutkan, palingan ngancam mau bunuh diri. Bener gak? Tapi gue akan bilang sama dia gitu, lu jangan takut untuk melakukan yang benar. To live a toxic relationship is a good and right thing to do. Oke, karena di buku ini yang paling gue ngagetin adalah apa? Yesus kerap kali pergi. Meninggalkan yang toksik. Atau membiarkan yang toksik pergi. Nggak pakai dibujuk, nggak. Ya, 40-an kali di sepanjang 4 Injil. Yesus melakukan hal itu. Ya, antara dia pergi, atau dia biarin orang itu pergi. Nggak pernah dia bujuk-bujuk, nggak pernah. Dan itu yang gue kaget. Gue pikir, sedangkan kita kebalik ya. Kalau ada orang yang ngancam mau tinggalin Yesus, kalau lu putus sama gue murtad nih, yang gitu. Gue bilang, iya udah, ya kan ya udah, maksudnya nggak, ya kan kita jadi takut, akhirnya nggak jadi karena diancam-ancam, right? Terus gue bilang gini, jangan takut untuk melakukan yang benar. Tiap-tiap orang masing-masing bertanggung jawab atas tiap pilihan dalam hidupnya. Kalau dia mau bunuh diri, bukan salah lu, salah dia. Orang dia yang mutusin mau bunuh diri, bukan lu yang suruh dia bunuh diri. Bukan lu yang sebabkan dia bunuh diri, dia justru ngancam. Kalau lu putusin gue bunuh diri. Posisi itu kan bikin kita bingung. Dan itu yang disebut toksik seringkali. Gue akan tutup dengan tentunya Alkitab. Kita buka dengan tadi artikel dari Ukhti, kita lanjutkan dengan buku, habis itu dengan Alkitab, sekarang kita tutup dengan Alkitab lagi. Oke? Kita ke Hakim-Hakim 16, ayat 15 sampai 16. Lu mau tahu hubungan toksik yang paling jelas di Alkitab? Itu seorang jagoan namanya Simson. Bocah ini berada dalam toxic relationship yang level akut. Level yang mengerikan, yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya. Karena ujungnya dari toxic keracunan pasti mati. Bukan hanya sakit. Awalnya sakit. Lama-lama pasti mati. Hakim-Hakim 16. Ayat 15 sampai 16. Ya, di bawah kisah Simson. Lu tahu Simson, tokoh Alkitab
Jagoan Alkitab yang paling geblek, benar nggak? Dari sekolah minggu lu udah curiga. Harusnya lu udah curiga, lu harus menyadari ini orang kok nggak jelas ya. Lu pernah kan main gitu ya, bagi dua kelompok, ya kan? Ada 3 gerakan teman-teman. Ini singa, ini Delilah, ya kan, yang lemah gemulai, dan ini Simpson. Ya enggak. Dari permainan ini kita belajar bahwa apa? Simpson menang lawan singa, dia nggak takut. Tapi Simpson kalah sama Delilah. Delilah sama singa kalah. Ya. Tapi Delilah bisa menang atas Simpson. Right? Membingungkan, karena orang ini kuat tapi lemah. Oke? Kedagingannya lemah. Hawa nafsunya gampang dipicu. Dia hidupnya sepenuhnya didorong oleh hawa nafsu. Ya, dia nggak, padahal karunianya tinggi. Ya, dia punya karunia rohani yang bentuknya itu physical. Dia itu Hulk tapi nggak hijau. Oke. Benar. Yang lain tuh rata-rata gitu kan, kemampuan menafsirkan mimpi, hikmat yang dari sorga, jadi bisa bikin ini. Ini orang bentuk apa ya, karunia rohaninya itu physical. Nggak ada yang bisa melukai dia, sangat kuat. Dia pernah di penjara, pintu penjaranya diangkat sama dia. Gokil. Jadi dia bunuh ribuan orang, ratusan orang pakai tangan kosong, cuman pakai rahang keledai. Wah, rusuh deh pokoknya orangnya. Singa disobek-sobek sama dia. Singa. Udah kayak kertas ulangan. Ya kan? Apaan? Singa disobek-sobek sama dia. Gila. Ya, tapi apa, orangnya, walaupun karunianya tinggi, hidupnya didorong sepenuhnya oleh hawa nafsu. Dan akhirnya apa? Melibatkan dia dalam berbagai hubungan yang toksik. Karena apa? He is the toxic itself. Dia itu toksiknya. Orang tua ngomong apa dia nggak peduli. Karena dia dipenuhi hawa nafsu. Dia 2 kali menikahi pelacur. Yang pertama berakhir mengenaskan. Yang kedua berakhir mengakhiri hidupnya, lebih tepatnya. Lebih parah lagi. Ya. Dan itu dia. Tokoh yang nggak patut dicontoh. Gini, ada 2 jenis manusia yang hadir dalam hidup kita, teman-teman. Yang pertama, come as a blessing. Yang kedua, come as a lesson. Di Alkitab juga ada contoh-contoh. Yang lu jangan jadi kayak gitu. Contoh 1, Simpson. Contoh 2, Yunus. Jangan jadi kayak gitu. Oke? Jangan kabur dari panggilan Tuhan. Benar nggak? Jangan abaikan apa ya, perjanjian dengan Tuhan. Ya, jangan abaikan, Tuhan bilang jangan potong rambut, jangan potong rambut. Jangan sembarang gitu loh. Itu tuh nggak bisa suka-suka lo. Right? Ada 2 yang datang. Blessing sama lesson. Kalau lesson artinya gue gak bakal jadi kayak gitu. Jangan sampai gue jadi kayak dia. Nah, Simpson tuh kayak gitu. Gue bacain ya. Dia Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 16. Ini insiden terakhir. Ya. Berkatalah perempuan itu kepadanya, namanya Delilah perempuan ini. Bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali, 3 kali lu mempermainkan gue. Dan gak mau ceritain, gak mau kasih tahu gue karena apa kekuatan lu sebesar itu. Kayak gue coba dramatisir biar kayak FTV. Ya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek, gila, berhari-hari merengek-rengek, kurang toksik apa lagi tuh? Bener gak? Miss call sampai 127 kali, bayangin tuh. Hah? Wah, ngeri banget pokoknya. Mak lu diteleponin, bapak lu diteleponin, wah pokoknya ngeri. Ya. Semuanya diteleponin, tetangga sampai disuruh nyari. Nih, cewek lu nelpon nih, aduh, pokoknya ngeri banget. Berhari-hari dia bilang, merengek-rengek kepadanya dan terus-menerus mendesak-desak dia. Ya, controlling tipenya. Ya, ia tidak dapat lagi menahan hati, kata Simpson, nggak bisa lagi, nggak kuat ya. Ya, sehingga ia mau mati rasanya. Gila, berapa dari lu dalam hubungan yang seperti ini? Tekanan dari pasangan lu atau siapapun yang lu tahu ini toksik sampai bikin lu kayak rasanya mau mati. Lu nggak bisa nahan hati lagi. Ya, dan kasihan. Tapi orang ini bodoh banget. Ya, orang tuanya nasehatin, nggak dipeduliin. Teman-teman terbaik. Lu bayangin nggak jadi teman-temannya kayak apa, Simpson? Son, tuh cewek tuh toksik, bro. Masa setiap kali ngapel lu mau dibunuh? Nah, buka mata lu dong, Son. Kita teman main gundu dari kecil. Kayak gue paling nggak bisa ngeliat teman gue tuh diginiin. Itu perempuan tuh racun, bro. Kata dia, iya sih, tapi anaknya lucu. Ya elah, Son. Gagal maning. Ngerti orang, Son? Gimana sih lu, Simpson? Ya? Lu bayangin jadi teman-temannya capek. Tiap kali ngapel lo mau dibunuh. Ya, itu cewek cari cara, gimana caranya. Akhirnya bener kan, ternyata cewek itu nggak mencintai dia sungguh-sungguh. Cewek itu matre. Dia mau cari rahasia itu karena dapat duit nanti dikasih sama bangsanya sendiri. Ya, gue yakin nggak ada satupun dari lo yang mau berakhir jadi lelucon dalam hidup ini. Makanya malam ini rame. Karena semua orang penasaran.
Ya toxic relationship kayak gimana dan how gue bisa keluar. Ya gimana gue bisa ngakalin ini Kak. Itu sih yang pengen gue bagiin malam ini teman-teman, mudah-mudahan cukup sederhana dan helpful. Sekali lagi gue sangat saranin lo ikut ini, cuman 10.000 perak, right? Dan ini patut banget dibeli, gue sangat-sangat terberkati sih, sangat helpful buat gue. Itu sih paling Dias dan guys di ini gengs, thank you.